Oke, selamat datang di sesi kupas tuntas kita. Hari ini, kita bakal menyelami sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang kita gunakan setiap hari, tapi mungkin nggak pernah kita sadari, yaitu musik rahasia di balik bahasa kita. Coba deh, pikirin ini sebentar. Pernah kepikiran nggak gimana ceritanya satu kata yang sama, misalnya kata makan, bisa punya 4 maksud yang beda banget, hanya dari cara kita mengucapkannya? Aneh kan? Nah, kita pakai contoh kata makan buat mecahin teka-teki ini. Dengerin ya. Ada makan yang nadanya tinggi datar buat menekankan. Lalu ada makan yang nadanya naik, jelas buat bertanya. Terus ada makan yang nadanya melengkung, kedengaran ragu kan? Dan terakhir, makan yang nadanya turun, sekedar pernyataan biasa. Gila ya, cuma dengan ganti melodi, niat kita langsung berubah total. Inilah inti dari misteri yang akan kita bongkar. Nah, untuk bisa membongkar misteri ini, kita butuh beberapa perkakas dari ilmu linguistik. Yuk, kita masuk ke bagian pertama buat kenalan sama alat-alat ini. Alat kita yang pertama namanya fonologi. Gampangnya gini, fonologi itu ilmu yang mempelajari sistem bunyi dalam sebuah bahasa. Jadi, ini bukan cuma soal bunyinya apa, tapi lebih ke gimana bunyi-bunyi itu diatur, kayak not balok dalam musik, buat menciptakan sebuah lagu yang punya arti. Fonologi ini pecah lagi jadi 2 bidang yang seru banget. Di satu sisi, ada fonetik. Ini ilmu tentang gimana secara fisik kita menghasilkan suara. Gerakan bibir kita, lidah kita, pita suara kita. Di sisi lain, ada fonemik, yang fokusnya adalah gimana perbedaan suara itu bisa mengubah arti. Jadi, ini dia nih bedanya yang paling penting. Fonetik itu cuma peduli soal cara kamu bilang bunyi P atau B. Tapi fonemik peduli soal kenapa mengganti P dengan B bisa mengubah kata paku jadi baku, yang artinya beda total. Intinya fonemik itu soal makna. Oke, sekarang kita lanjut ke alat berikutnya yang super penting. Pembedahan ini bakal jadi kunci yang membawa kita ke jawaban akhir, apa bedanya nada sama intonasi. Biar kebayang apa itu bahasa nada atau bahasa tonal, kita lihat contoh klasik dari Mandarin. Kata ma, coba lihat. Tergantung melodi nadanya, artinya bisa jadi 4 hal yang sama sekali nggak nyambung. Ibu, rami, kuda, atau memarahi. Di sini, nada itu bagian dari definisi kamus kata itu sendiri. Kalau salah nada, ya salah kata. Dan kutipan penelitian ini ngerangkum semulanya dengan pas banget. Di bahasa tonal, nada itu mengubah arti kata, titik. Tapi di bahasa intonasi, kayak bahasa Indonesia atau Inggris, perubahan melodi nggak mengubah definisi kata di kamus. Tapi nambahin lapisan makna ke seluruh kalimat, misalnya jadi pertanyaan atau penekanan. Nah, sekarang kita udah punya semua alat yang kita butuhkan. Saatnya balik lagi ke teka-teki makan di awal tadi, dan kita ungkap gimana bahasa Indonesia ternyata diam-diam mainin ada. Terus, gimana ceritanya ini bisa kejadian? Jawabannya ada di sejarah. Selama berabad-abad, terjadi kontak yang sangat intens antara penutur bahasa Tionghoa, khususnya dari daerah Fujian, dengan masyarakat di Nusantara. Hasilnya, bahasa Indonesia nggak lantas jadi bahasa tonal, tapi penelitian nunjukin kalau bahasa kita meminjam pola-pola melodi dari sana dan menggunakannya untuk tujuan yang berbeda. Dan inilah jawabannya. Pola dari 4 nada utama Mandarin itu ternyata dipetakan langsung ke 4 fungsi intonasi di bahasa Indonesia. Nada tinggi datar jadi buat menekankan. Nada yang naik jadi buat bertanya. Nada rendah melengkung jadi buat nunjukin keraguan. Dan nada yang jatuh jadi buat pernyataan netral. Ini loh cetak biru dari musik rahasia yang tersembunyi dalam ucapan kita sehari-hari. Terus apa pentingnya sih semua ini? Kenapa ini keren? Yuk kita lihat buktinya dan kenapa ini bisa mengubah cara kita memandang bahasa selamanya. Dan yang bikin merinding, ini bukan cuma teori ngasal loh. Sebuah penelitian menemukan tingkat akurasi sampai 89% di antara penutur asli bahasa Indonesia dalam menebak makna yang benar. Apakah itu penekanan, pertanyaan, keraguan, atau netral, hanya dari melodinya. Ini bukti kalau kita semua secara intuitif memproses musik ini setiap hari tanpa kita sadari. Jadi, apa nih yang bisa kita bawa pulang dari obrolan ini? Pertama, bahasa itu hidup. Dia terus berevolusi dan saling meminjam. Kedua, ternyata banyak banget makna yang disembunyikan di dalam musik ucapan kita, bukan cuma di katanya. Dan yang paling penting, bahkan bahasa yang kita kira datar atau non-tonal kayak bahasa Indonesia, ternyata punya sistem musik yang kaya balat buat menyampaikan makna. Nah, ini semua membawa kita ke satu pertanyaan terakhir buat Anda renungkan.
Lain kali Anda ngobrol atau dengerin orang lain ngomong, coba deh perhatiin baik-baik, dengerin naik turunnya suara mereka. Coba temukan musik tersembunyi apa sih yang lagi dipakai bahasa Anda untuk menciptakan makna di balik semua kata-kata itu.